Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masih bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola sarana dan prasarana. Pada kompetensi ini kita memasuki kompetensi yang ke-16 dan pertemuan yang ketiga, yaitu tentang dokumen penghapusan sarana dan prasarana. Yang akan kita bahas adalah dokumen-dokumen apa saja yang digunakan dalam penghapusan sarana dan prasarana di suatu kantor atau perusahaan. Baik anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. Setelah manajemen memutuskan bahwa suatu barang dimusnahkan atau disingkirkan dari area kerja ataupun lingkungan perusahaan, perlu dibuat catatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut. 1. Keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemusnahan. 2. Keterangan tentang pelaksanaan pemusnahan. 3. Tanda tangan dan nama jelas pejabat yang melaksanakan pemusnahan. 4. Tanda tangan dan nama jelas saksi-saksi. Ini adalah contoh dari formulir penghapusan barang. Kalian bisa melihat di sini ya. Yang paling atas ini adalah kopnya. Kebetulan ini contohnya adalah ITB, Institut Teknologi Bandung. Ya, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Kita zoom ya. Ini judulnya formulir penghapusan barang inventaris. Sebelah kiri ini adalah fakultas, garis miring sekolah namanya apa, kemudian program studinya apa, bagian atau unit apa ya. Dalam kotak-kotak ini ya, kita lihat di sini sebelah kiri itu nomor, kemudian untuk spesifikasi barang inventaris ini meliputi NUP. Kemudian kode barang, nama barang, jumlah barang, merek atau tipe, tahun pembelian atau diperoleh, harga beli atau diperoleh, kemudian alasan penghapusan apa ditulis di sini, terus keterangannya karena apa gitu ya. Jadi misalkan karena dicuri atau rusak atau bencana alam gitu ya, untuk dituliskan di bagian keterangan ini. Kemudian ini Bandung, nama kotanya ya, tanggal berapa, dibuat format seperti ini, yang bertanggung jawab barang siapa, tanda tangan, kemudian NIP-nya atau nomor pegawainya berapa. Yang sebelah kiri ini adalah mengetahui kepala atau ketua, tanda tangan, NIP dan NIP atau nomor pegawainya berapa. Kemudian ini catatan ya, NUP tidak usah diisi. Kemudian harga beli wajib diisi. Nah, ini catatannya. 2. Berita acara pemusnahan atau BAP. Anak-anak kita lihat formatnya ya, ini contoh BAP. Yang paling atas ini judulnya, berita acara pemusnahan barang. Kemudian kita lihat kalimat yang di bawahnya. Pada hari ini, nanti harinya apa ditulis ya. Kemudian tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, bertempat di titik-titik, nanti ditulis kotanya. Kemudian telah melaksanakan pemusnahan barang berupa ini, yang kotak ini nomor, nanti diisi nomor urutnya, kemudian nama barangnya ditulis di sini, nomor inventaris ditulis, jumlahnya berapa yang akan dihapuskan, kemudian keterangannya ditulis, alasan kenapa dihapuskan. Kemudian untuk di bawah dari kolom-kolom tersebut, barang tersebut telah diperiksa dan terdapat rusak atau cacat produksi dan tidak memungkinkan untuk digunakan kembali. Demikian berita acara ini kami buat berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Itu kalimatnya ya. Kemudian kita lihat di sini, ini ada pelaksana, artinya siapa yang akan melaksanakan penghapusan barang tersebut, nama terang, tanda tangan, nama terang, terus NBM. NBM ini nomor baku Muhammadiyah ya. Kebetulan ini contohnya itu dari SMK Muhammadiyah Kramat ini ya. Kemudian yang tengah ini Wakasaprasnya. Kemudian tanda tangan, tulis nama terang dan NBM-nya. Kalau misalkan pegawai negeri ditulis NIP-nya ya.
Kemudian sebelah kiri ini menyetujui Kepala SMK Muhammadiyah Kramat ya. Ini yang menyetujui kepala sekolahnya. Kemudian tanda tangan, nama terang, dan dituliskan NPM-nya. Itu tadi contoh dari berita acara pemusnahan. Anak-anak, dari materi 1, 2, 3 dapat kita rangkum sebagai berikut. 1. Menurut Dr. Martin Danur Hattati Fuad, penghapusan sarana dan prasarana dalam sebuah instansi merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana kantor atau instansi dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Penghapusan barang inventaris adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan, menghilangkan barang-barang dari daftar inventaris. 3. Pelaksanaan penghapusan barang inventaris di tiap instansi dari pusat sampai daerah pada tiap permulaan tahun anggaran dilakukan oleh panitia peneliti penghapusan barang inventaris dengan keputusan unit utama yang masing-masing mewakili unsur keuangan, perlengkapan, dan bidang teknis. 4. Panitia penghapusan barang inventaris tersebut bertugas meneliti, menilai barang-barang yang ada dan perlu dihapuskan, membuat berita acara, dan melaksanakan penghapusan sampai melelang atau memusnahkan barang-barang inventaris tersebut. 5. Langkah-langkah penghapusan sarana dan prasarana berdasarkan barang tidak hidup atau cacat, khususnya hewan dan tanaman adalah sebagai berikut, yaitu 1. Melakukan pengecekan tentang keadaan hewan tanaman yang diusulkan untuk dihapuskan. 2. Mengundang pemerintah setempat atau pamong praja untuk ikut menyaksikan teknis pemusnahannya. 3. Membuat berita acara pelaksanaan penghapusan. 6. Setelah manajemen memutuskan bahwa suatu barang dimusnahkan atau disingkirkan dari area kerja ataupun lingkungan perusahaan, maka perlu dibuat catatan berita acara. 7. Setiap pemusnahan barang-barang dokumen perusahaan wajib didasarkan atas putusan pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan. 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemusnahan dokumen pemusnahan diatur dalam peraturan pemerintah. 9. Syarat-syarat barang yang harus dilakukan kegiatan penghapusan adalah sebagai berikut. A. Dalam keadaan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi. B. Perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga merupakan pemborosan. C. Secara teknis dan ekonomis, kegunaan tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. D. Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. E. Penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang, misalnya barang kimia. F. Barang yang berlebih jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan tidak terpakai lagi. G. Dicuri, terbakar, dan musnah sebagai akibat bencana alam. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Ini adalah pertemuan yang terakhir dari kompetensi dasar yang ke-16 ya. Silakan kalian pelajari lebih baik lagi. Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.